nggak boleh egois. Kamu Dengar ya. udah selesai hidupmu, udah selesai. Walaupun kamu sekarang Dengar. masih hidup, kamu itu mati sekarang. Di dalam Yesaya Walaupun kamu itu, hidup, kamu sudah Yesus mati. belum Sudah ada. selamat kau situ. Memang di situ Allah yang berbicara, tetapi melalui firman-Nya. Firman itu siapa? Ya Yesus itu sendiri. Tidak pernah Allah Bapa itu menghampiri manusia. Makanya di ayat Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Bapa, tetapi anaknya, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang selalu menghampiri manusia itu adalah firman-Nya, yaitu Yesus. Allah Bapa ini tidak pernah dilihat karena dia itu bersifat transenden, terang yang tak terhampiri. Jadi Allah Bapa ini tidak pernah ada yang melihat oleh manusia. Yang turun itu Jadi selalu firman-Nya. Di Yesaya pun firman-Nya yang turun. Bertemu. Kata yang sama kau Dengar ulang. dulu, Stop, jangan sudah. dipotong. Jangan Tapi dipotong. kan kamu udah mengulang kata yang sama. Aku Dengar, satu dengar. ayat aja bertanya. Dengar dulu, Kamu bilang bentar. nggak pernah Kalian mau pintar menghampiri. gak? Aku Silakan. berbicara sini mengasihi kalian biar kalian pintar. Makanya ketika Bagaimana Yesus orang ada percaya? dunia, Siapa yang mau? Kami tidak mau menolak Yesus. Kamu merasa pintar kalau kami nggak mau menolak Yesus Kristus. Ya kamu merasa Dengar. pintar aja, silakan. iya Kamu dikit aja lagi nggak aku mau ngomong. menolak Yesus Yesus. tadi. Iya, dikit lagi Sorry aku ya. ngomong. Yesus tadi kamu bilang kamu mengasihi. Bukankah kasih itu berasal dari Yesus? Kamu menolak Yesus loh tadi. Menolak. Mana aku menolak Yesus? Kamu Yesus itu Tuhanku kok. Kamu tadi menolak Yesus toh? Ya, Saya kan, menolak Kak? Yesus. Bukan Bapa, Saya kan? menolak Yesus itu Bapa. Tapi kok bukan bapamu kan? Kau hanya ngakui Tuhanmu, tapi bukan bapamu kan? Iya, bukan Bapa sang sumber, beda. Ah, udah. Yang sang sumber itu ya Bapa, Yesus itu Tuhan. Udah Dengar dulu dikatakan penjelasan. dia menjadikan Dengar. segala sesuatu tidak Gini ada yang loh. mendampingi seorang diri. Lalu kamu mau kamu paksa dia didampingi. Padahal Gini loh, teman-teman. dia berkata dia tidak ada yang mendampingi. Ya tunjukkan Tuhan yang mendampingi itu yang mana, Tuhan yang mana. Jadi kan tadi aku bilang, dia itu terangnya tak terhampiri, Yohanes 1 ayat 18. Manusia tidak dapat Jadi melihat dia. maksudmu Tuhan berdusta di Bilangan 12 ayat 8. Itu firman-Nya. Musa memandang rupaku bukan teka-teki, Itu tetapi terus firman-Nya. terang. Maksudmu bahwa siho Allah Dengar ya. Ketika Yesus meminta membangkitkan Lazarus, ketika Yesus berdoa sebelum ditangkap tentara Romawi, ketika Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabatani, ketika Yesus meminta untuk mengirimkan Bang. dia Satu-satu itu kita bahas. meminta kepada Bapa. Kamu terlalu melebar, Bang. Satu-satu kita Dia berdoa bahas. kepada siapa Jadi, kalau bukan kepada Bapa? Diam dulu, Bang. Diam Kamu dulu, pikir gantian dia- dulu ya. Berarti dia berbohong Diam dulu, dong Bang. kalau dia berdoa. Berbohong dong kalau dia meminta. Jeff. Oke. Kami jawab dulu ya. Kami bahas Aku belum dulu selesai satu menjelaskan persatu. loh. Kamu kan melebar satu persatu. Saya belum selesai ya kan? aku. Kalau semuanya kau tumpahkan, bagaimana kita bahas satu persatu, ya? Satu persatu. Kau mengatakan begini, Jeff. Ya, ini Tritunggal ini mau dia tumpahkan semua supaya orang nggak bisa jawab dia nanti. Bukan karena nggak bisa dijawab, tapi karena terlalu banyak. Mereka nggak mau dibahas. Ini cara-cara seperti RT6 juga sama mirip. RT6 itu belajar dari ini. Ya, Allah itu tidak mungkin kelihatan. Allah itu transenden. Bapa itu transenden. Jadi dia mengutus firman-Nya. Nah, kemudian untuk berkata-kata kepada manusia, dia mengutus firman-Nya. Nah, sekarang firman-Nya itu yang diutus itu bicara apa enggak? Berkata-kata apa enggak? Ketika yang dikatakan firman yang diutus ini berbicara lagi, berkata-kata lagi, itu disebut berfirman apa enggak? Jadi ada berapa yang berfirman di alam semesta ini nanti kau bikin, Jeff? Nanti Yesus itu yang adalah firman itu berkata-kata lagi, keluar lagi firman dari dirinya. Terus nantinya dia kembali ke surga, firmannya itu jadi apa lagi? Berkata-kata lagi. Aduh, memang kalian ini membangun sesuatu konsep, kemudian mencocokmologikan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, kita kembali ke ayat ini. Jangan lari-lari kalian ya. Ini kan jelas nih. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah, Anda akui nggak ini hanya ada satu Allah? Anda akui nggak ini teman-teman semua ini bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di Komal ini yang ngaku Kristen
yang tidak mengakui Yesus adalah Allah. Tapi anaknya Bapa nggak? Anaknya Allah nggak? Ini ayat ini enggak ada urusannya ke situ, Jeff. Yang Jangan kamu pertanyaanku lompat-lompat, sekarang, terkodok. apakah Yesus itu anaknya Allah? Turunin aja nih orang kalau nggak tahu berdiskusi. Belajar. Kau nggak tahu apa-apa kok. Dikasih kesempatan kau ngomong, kau ngoceh-ngoceh aja sana sini. Ini yang harus kalian jawab nih. Logika. Hanya ada satu Allah. Akui nggak bahwa memang hanya ada satu Allah? Pertanyaan berikutnya, apakah Anda mengakui Yesus Kristus itu adalah Allah? Itu aja. Kalau Anda mengakui Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, maka hanya ada satu, berarti hanya Dia. Tentu Dialah yang disebut sebagai Bapa itu. Berarti daripadanya lah berasal segala sesuatu. Makanya semua ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus sebagai pencipta itu ada. Wahyu 4 ayat 11 itu jelas-jelas dikatakan, oleh karena kehendakmu semuanya itu telah ada dan diciptakan. Itu puji-pujian kepada Tuhan Yesus Kristus loh. Baca itu Wahyu 4 ayat 11. Males aku Bang Liping, turun. Ya turun aja kamu Jeff. Gak penting. Karena kamu itu hanya menceritakan isi otakmu, bukan menceritakan isi Alkitab. Ya. Selesai di sini, baru kita masuk di sini. Ada satu Tuhan saja. Tuhan ini kan penguasa. Kalau Yesus Kristus yang menciptakan, tentu Dia yang berkuasa atas segala ciptaannya. Amen. Kalau ada seseorang yang menciptakan sesuatu, tetapi dia tidak berkuasa atas apa yang diciptakan, itu namanya dia karyawan. Ini gimana kawan-kawan Tritunggal ini? Yang mana yang kalian mau jadikan karyawan di sini? Abang masih Kacau, mau kan? bilang Tritunggal kawan. Kalau aku enggak, iblis, penyesat, enggak ada kawan itu. Kita itu berbicara sesuai Alkitab. Parah, Memai Bang tadi itu Liping, mengutip parah. Alkitab Mainnya dari sekarang iblis. perjanjian lama sampai perjanjian baru dikutip semuanya. Jeff Colby naik. Logika, Allah itu hakikat. Mana di dalam Alkitab yang mendukung paradigma kamu Allah itu hakikat? Mana coba? Pasti nggak ada. Oke, Coba di kamu mana ada, tunjukkan. Jeff? Dari Kau mana tunjukkan. konsep itu? Jadi kalau kata Opung Singo bilang, sekalipun dia masih hidup, dia sudah jerami. Kalau mengenai dia yang mengutus aku, Tuhan Yesus sudah mengklarifikasi Yohanes 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, telah melihat dia yang mengutus aku. Apalagi yang melihat aku telah melihat Bapa. Apalagi jika engkau tidak percaya akulah dia, mampus kau dalam dosamu, mati. Nggak ada Makanya dibilang walaupun mampus, kau Kak masih Mei. hidup udah jerami. Kak Mei nggak dibilang mampus, mati. Aku heran loh. Jadi gini loh, untuk pembuktiannya, ketika kan kita berdoa Tuhan Yesus, kira-kira yang datang siapa? Yang kita panggil Tuhan Yesus. Otomatis yang datang yang punya nama dong, Tuhan Yesus. Nggak mungkin kita panggil Tuhan Yesus, yang datang Enggak. ilah lain. Kalau si Jeff dipanggilnya ya Bapa yang datang Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus yang datang Bapa. Itu kalau si Jeff. Shalom. Shalom Bang Mr. King, shalom Bang. Salam. Yang diperdebatkan di sini apa sih? Iya, Bang King. Abang dari tadi di sini, Bang. Abang dengar atau tidur, Bang? Enggak, aku tanya aja. Ini kan perdebatkan Bapak bukan Yesus kata si Jeb tadi. Kenapa dia bisa bilang gitu? Nah, Abang tanyalah sama dia, Bang. Kenapa nggak Abang tanya tadi pas dia ada? Lucu jadi nggak, Bang? lucu. Jadi ketawa aku di sini. Aku Lucu kan? enggak. Kan beda banyak yang Katolik yang bilang saya Katolik, Roh Kudus, Bapak dan Anak gitu kan dia sendiri. Oh, Abang Katolik? Ya. Tapi aku percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dia sendiri, Elohim Tuhan. Iya, Tuhan Yesus itu sendiri. Iya. Nah, berarti Abang bukan Tritunggal, Bang. Ya kan kalau Tritunggal itu ibaratnya ajaran ya kalau memang di Katolik memang diajari, tapi kan
gitu. Dia sendiri. Roh Kudus, anak dan Bapa dia kan Tuhan sendiri. Iya, Tuhan Yesus itu sendiri. Iya. Ya kan? Kalau abang mengakui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus di situ adalah Ya. Tuhan Yesus itu sendiri, berarti abang bukan Ya. Tritunggal. Gitu dia. Bang. Kenapa? Jadi Gini dia, Bang. intinya, Kenapa? Bentar Kak. Nah, aku Bentar, Kak. nanya, kenapa? Kenapa? Karena gini Bang. Di dalam konsep Tritunggal, ya Bang. Iya. Nanti abang boleh cari tahu. Banyak memang saudara-saudara. Saya juga dulu seperti abang. Ya, kita hanya mengenal kata Tritunggal itu karena cukup familiar, ya kan, di telinga kita, dan sering kita dengar diucapkan di gereja-gereja. Padahal sebenarnya iman kita bukan sesuai dengan Tritunggal itu, ya Bang. Karena apa? Karena kekurangan pengenalan kita akan sesuatu itu. Kita hanya terima saja, tapi kita tidak mengetahui dan tidak mendalami apa itu Tritunggal. Ya, sehingga banyak orang Kristen seperti abang. Saya kalau ditanya, kamu apakah Tritunggal? Yes, saya Tritunggal. Oke, tapi pada saat ditanya, bagaimana konsep Tritunggal yang kamu pahami? Seperti abang bilang tadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya kan? Nah, Ya. jadi kalau Tritunggal yang sebenarnya Bang, bukan seperti itu. Ya. Nah, yang abang beritahu, pemahaman abang sekarang ini, itu benar dan sesuai firman Tuhan. Yang abang beritahu ini Bang, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi Tritunggal berbeda Bang. Kalau Tritunggal gini dia Bang, Bapa bukan Anak, bukan. Ya, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi, Tuhan Yesus bukan Bapa, Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Tapi Tuhan jadi, Yesus kan anak. Jadi Jadi tiga Tuhan pribadi Yesus dong. itu bukan. Makanya dikatakan Bang, ada 3 pribadi atau 3 oknum dalam satu hakikat Allah. Ya, hakikat Allah. Dalam satu hakikat Allah katanya. Nah, makanya kalau kita lihat dalam lukisan kuno itu Bang, Tritunggal itu digambarkan seperti 3 pria dewasa Bang. Di abad keempat itu, lukisan pahat Tritunggal itu pada abad keempat, ya, 3 pria dewasa Bang. Jadi sama seperti contohnya gini Bang, Tritunggal itu seperti ini ya teman-teman. Ini Tritunggal yang sebenarnya ya, supaya teman-teman paham. Saya, Bang King, ya kan, sama Moraldi. Ya, kita ini tiga pribadi, ya, 3 pribadi, tapi satu hakikat manusia. Itulah Tritunggal. Tapi saya kan bukan King, King bukan Moraldi, Moraldi bukan saya. Gitu dia Bang. Nah, itu yang menyalah dengan firman Tuhan itu ya, tapi sendiri. itu pemahaman abang. Tapi dalam pribadi abang ada 3 juga jasadnya. Kalau dalam saya ada 3 pribadi, mungkin maksud abang, maksud Bang King gini dia Bang. Saya punya jiwa, punya Ya. tubuh, punya roh gitu Bang. Ya. Saya punya jiwa. Kalau itu dia Bang, itu namanya Bang, bukan Tritunggal Bang. Bukan, tapi itu namanya trikotomi. Ya Bang King, pahami itu ya. Nah, jadi Bang, dan itu tidak bisa disebut pribadi, nggak bisa. Ya, apakah roh saya punya realita konkret? Kan enggak. Ya. Oke. Jiwa saya apakah punya realita konkret? Kan enggak. Nah, kalau itu dia pribadi, Bang, makanya menjadi, ya, makanya muncul, kalau abang tahu, ya, muncul kredo baru. Ya, hasil konsili itu turunan dari produk Tritunggal itu Bang, yaitu pengakuan iman rasuli. Ada Allah Bapa yang bukan Allah Anak. Ya, Allah Bapa yang menciptakan dunia ini, Allah Anak yang mati di atas kayu salib, ya, Allah Roh Kudus yang menyertai. Ya kan Bang? Tapi ada kata bukan. Ya kan? Nah, jadi itu dia Bang King ya, biar abang pahami. Jadi Tapi gini, tapi setahu aku setahu aku belum pernah bilang beda, ini orang ini beda, adalah beda, anak beda, belum pernah aku dengar
dari pastor, dari enggak, itu tetap dia sendiri, Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri. Coba nanti abang tanya. Jadi Tritunggal itu seperti si Jeff tadi bang. Si Jeff yang barusan naik tadi bang, yang bilang Tuhan Yesus bukan Bapa. Itu Tritunggal bang. Nah, itu kurang belajar. Masa Bapak bukan Yesus, kan dia sendiri. Namanya pun Roh Kudus, anak Bapak kan dia sendiri. Inilah yang sering menjadi problem dia bang. Jadi nanti Bang King, ini dia bang, yang dibuat Bang Tom ini ya bang. Ini bang ya. Aku nggak bisa besarkan Bang Tom ya bang. Coba dibesarkan Bang Tom. Bagus nih. Nah ini dia bang, Bang King. Inilah dia Tritunggal bang. Perisai Tritunggal. Segitiga ini bang. Bapa bukan anak. Ada kata bukan ya bang? Ya, yang bikin Bapa itu bukan siapa? anak. Yang bikin itu siapa? Iya ini dia bang. Ini yang dia bikin bang. bukan Ini dia, itu bang. siapa? Tritunggal bang. Yang maksud aku yang bikin itu bukan siapa? Tritunggal abangku. Tritunggal hasil konsili Nikea 325 bang. Yang Yang dibuat bikin oleh itu orang manusia, Katolik, oleh Bang. bapak-bapak gereja. Lanjut bang Tom. Lanjut bang. Yang bikin ini orang Katolik. Ini Bapak Gereja Katolik yang bikin ini. Kalau ortodok ini nih bang, aku tunjukin ya bedanya ya dengan ortodok ya. Itulah konsep. Namanya konsep manusia, pasti ada banyak variannya ini. Iya, beda-beda ya kan. Nih. Ya. Ini ya. Jadi bang, jelasin nih. Nih. Bang Tom, Erben itu bang dia kayak ortodok ya? Ya itu lebih, ini parah sekali nih, ini ya. Father, ini ada tulisan kecil di sini, tulisannya deity, autotheos. Artinya Allah sejati. Jadi Allah sejati itu Bapa. Ya kan? Begetting, memperanakan son, anak. Anak ini divine doang. Jadi memiliki sifat ilahi. Divine itu kan sifat ilahi, keilahian. Tapi bukan Allah sejati, karena Allah sejati ini adalah Bapa. Begitu juga Wow, Roh luar Kudus. biasa ya. Proceeding, diproduksi nih, keluar dari Bapa nih. Nah ini divine Wih, kejam saja, sekali. divine. Wow. Ya, hanya memiliki sifat ilahi. Sama malaikat-malaikat itu kan memiliki sifat ilahi. Ya kan, Maestro. Ini juga san. Makanya ini juga fatal juga ini. Jadi Allah sejati cuma Bapa. Ya. Yang dua ini bukan sungguh-sungguh Allah, hanya memiliki keilahian. Itu sama sesatnya. Ini Daniel Biantoro ya nih bang ya? Iya, Daniel Bentoro. Nah, ini kalau versi Katolik. Bukan. Itu. Kayaknya bang RCS kayaknya yang cocok sama Bang King ini, karena Bang King ini mau apa dia berdiskusi juga. Bang RCS guru, silakan bang. Bang RCS, monitor bang. Bang RCS. Kadang Bang RCS ini begini, kalau disapa dia butuh waktu 1 menit untuk buka peralatannya. Oh gitu ya. Sibuk. Ada yang mau naik, Mama Gufron. Saya mau naik. Boleh Kalau boleh. Anda dari Opung ganti dulu ya Opung. Opung ganti dulu ya Opung ya. Nanti boleh mengamati di bawah ya Pung. Buat permintaan naik dulu, Gufron. Buat dulu permintaan naik Gufron, biar saya naikin ya. Jangan Opung yang turun, aku di bawah. Opung di atas saja ya. Nah, aku turun dulu. Opung ini Laskar Kristus Opung ini. Aku sambil menanti Opung Pipo ini. Ya. Wih, Jadi gitu. ini Ada Pak Bos Tritunggal ini, Pak Bos. Apa? Travel.
Mau ikut Sore, Bang. belajar-belajar dulu nih. Iya. Sama-sama kita belajar, Bang. Gitu. Boleh ya teman-teman Tritunggal boleh naik, boleh yang benar-benar pemahamannya Tritunggal boleh naik. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa yang cukup-cukup mematikan lah. Ya, yang cukup-cukup mematikan untuk memang ini membatalkan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan satu-satunya. Amin. Ya. Jadi boleh ya, boleh kalau misalnya teman-teman Tritunggal. Kami nggak seperti room yang lain kayak semalam di roomnya Ica ya. Ya, di roomnya Ica memang jelas kita nggak dikasih ngomong. Karena apa? Takut memang aibnya dan kebohongan Tritunggal itu terbongkar. Nggak dikasih ngomong sama sekali. Tapi kayak teh celup. Tapi kalau kami di sini karena gini dia, kami membuka ruang. Karena gini dia, saya sendiri misalnya gini kan. Ini kan pemahaman saya sekarang nih. Ya kan, teman-teman? Pemahaman saya sekarang. Tapi saya menyadari saya juga manusia. Yang mungkin saja bisa salah. Gitu dia. Ya, mungkin saja bisa salah. Jadi saya pengen teman-teman naik ya. Kita berdiskusi. Oke, untuk kita bisa menemukan yang benar itu yang mana. Ya. Silakan teman-teman, boleh ya. Iya, Mama Gufron. Iya, Bang Radit. Iya, Bang. Islam, Bang. Islam, Bang. Islam, keren, Bang, keren. Abang mengetahui Tritunggal? Ya, bingung saya. Bingung. Yang disembah yang mana itu? Oke. Yang Abang tanya yang mana, Bang? Ya, yang disembah yang mana itu? 3. Ada 3. Itulah, Bang. Karena Abang kan di luar, makanya Abang jadi gagal paham. Tapi wajar sih, Abang gagal paham yang di luar. Yang di dalam aja banyak gagal paham, ya kan? Apalagi yang di luar. Jadi, Bang Radit, ini saya jelaskan sesuai dengan firman Tuhan ya, Bang Radit ya. Kalau boleh Abang catat supaya Abang paham. Ya, Bang. Nama Tuhan yang kami sembah, Bang Radit, ya, namanya adalah Yod-Heh-Vah-Veh. Ya. Yesus itu ya. YHWH. Itulah nama Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, Bang? Namanya adalah Yod-Heh-Vah-Veh. Eksistensinya adalah roh sesuai dalam. Jadi, Bang, namanya itu tertulis dalam Keluaran 3 ayat 15. Ya, Bang, dan Yesaya 42 ayat 8. Itulah namanya. Jadi, Bang, makna kata Tuhan yang kami sembah bukan Allah, Bang, bukan. Tapi Tuhan yang kami sembah adalah YHWH, Yod-Heh-Vah-Veh. Itulah Yang namanya, sama Bang. Tuhan Ya. Yesus itu ya. Yesus. Iya, jadi Bang, dengarkan ya, Bang. Jangan dipotong dulu biar nanti Abang paham. Pada saat Tuhan kami ini, Bang, menciptakan dunia ini dan segala isinya, menjadi sumber segala yang ada, sesuai dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Oke, Bang? Namanya, dia disebut Bapa. Ya, Bang Radit, Bapa. Jadi, Bang, ingat, Bang, namanya siapa tadi, Bang? Yod-Heh-Vah-Veh. Oke, YHWH. Itulah namanya. Dan Bapa itu apa? Gelarnya. Oke, Bang? Gelar, jabatan. Bapa. Nah, Yod-Heh-Vah-Veh ini, Bang, ya. Oke, karena cintanya yang begitu besar akan manusia, ya, Bang, sehingga dia tidak ingin kita manusia ini binasa, Bang. Dia turun ke dunia ini. Dia rela turun ke dunia ini, Bang. Berkenosis. Mengosongkan dirinya. Ya, makanya dia disebut anak Allah. Ya, dan karena dia lahir dari rahim Maria untuk menggenapi nubuatan dan setiap firman-Nya dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, Bang, dia disebut anak manusia. Nah, jadi, Bang, kita balik lagi. Namanya siapa? Yod-Heh-Vah-Veh. Ya. Nah, pada saat dia menciptakan dunia ini, dia disebut Bapa. Pada saat dia lahir, datang ke dunia ini dengan kelahiran, dia disebut anak. Jadi Bapa dan anak di sini, Bang, adalah gelar. Ya, Bang? Makanya pada saat dia datang ke dunia ini, ya, namanya disebut siapa? Yeshua HaMashiach. Diambil dari namanya yang kudus.
Yod He Vav He Yasa atau Yod He Vav He Sua. Jadi nama Tuhan kami ini bang selalu dibarengi dengan karya-karyanya. Ya, Yod He Vav He Jireh pada saat dia menyediakan, Yod He Vav He Roy pada saat dia menggembalakan, Yod He Vav He Makadiskem, Yod He Vav He Sebaut. Ya, dan pada saat dia menyelamatkan manusia disebut Yod He Vav He Sua atau Yod He Vav He Yasa. Makanya namanya disebut Yesua Hamasia. Ya Bang Radit, itu dia Bang. Bentar Mama, bentar brother, bentar ya. Sabar. Oke? Jadi gitu dia Bang Radit ya. Jadi bukan ada tiga oknum, enggak Bang. Satu-satunya. Makanya kredo kami seorang Kristen Bang, dalam Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Jadi Adonai itu, Yod He Vav He itu Ehad Bang. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ya. Yod He Vav He itu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, maha segalanya, ya, dan maha luar biasa, yang bisa menjadi berapa saja dan bisa berbuat apa saja. Itulah Yod He Vav He. Gitu dia Bang Radit ya. Jadi yang kami sembah satu Bang. Jadi Bapa di sini, Anak di sini Bang, ya, dan Roh Kudus di sini, ya Bang, adalah gelar, ya, karyanya, bukan namanya. Namanya siapa? Satu-satunya Yod He Vav He. Oke Bang, gitu dia. Oke. Berarti seperti menjelma itu ya? Bukan. Inkarne, lebih tepatnya inkarne Bang. Oh. Nah kalau menjelma kan Bang kayak siluman ya kan Bang. Jadi untuk siluman kata menjelma lebih tepat. Tapi untuk Tuhan inkarne namanya Bang. Ya, bukan reinkarne ya Bang, bukan re ya, inkarne. Jadi yang eksistensinya roh menjadi daging, ya Bang, menjadi nampak, menjadi zohir, gitu dia Bang. Pada Ya. waktu itu dilahirkan ya berarti? Pada waktu jadi Iya. anak itu? Iya Bang, dia dilahirkan. Bunda Maria. Dan yang lahir itu siapa? Yang lahir itu Tuhan. Ya, jadi kenapa? Karena dia lahir dari rahim Maria, makanya disebut dia anak manusia. Tetapi dia Tuhan. Makanya dalam Lukas 2 ayat 11, ya, firman Tuhan jelas berkata, malaikat ini Bang, yang datang dari surga berkata kepada gembala-gembala di Efrata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan Bang, bukan manusia. Malaikat yang ngomong.